الحمد لله حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيارة المختارين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وسلم تسليما كثيرا أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Seraya kita terus berusaha dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa dan terus-menerus menjalankan kebaikan-kebaikan. Pada kesempatan Jumat yang sangat pendek ini, perkenankan khatib menyampaikan pemaknaan atas surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ayat 122 surah Ali Imran sangat pendek, tetapi maknanya sangat dalam. Kita diperintahkan untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya, la'allakum turhamun. Di dalam konteks ini, khatib akan mengkaitkan dengan etika profetik atau etika kenabian. Yang pertama, kita mengenal siddiq atau kejujuran. Mengapa as-siddiq atau kejujuran ditempatkan di tempat pertama? Karena kejujuran adalah bagian dari kebudayaan, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang diakui, di mana para pemimpin warga masyarakat jujur, maka di sanalah kemajuan dan ridho Allah akan lahir. Sebaliknya, jikalau kejujuran semakin menipis apalagi hilang, maka di sanalah kehancuran suatu masyarakat cepat atau lambat akan datang. Oleh karena itu, di dalam konteks etika kenabian, kejujuran menempati nomor 1, bahkan dia jauh di atas yang disebut dengan kebenaran. Kita mengenal di perguruan tinggi, misalnya ada contoh ketika kita menulis karya ilmiah harus dilakukan dengan penuh dengan kejujuran. Boleh orang menulis dan ternyata di kemudian hari diketahui bahwa tulisan dia atau karya dia ada unsur kesalahan. Jikalau kesalahan itu tidak disengaja, maka dia tetap dapat pahala 1. Tetapi kalau benar, dia dapat pahala 2. Artinya apa? Apa yang kita lakukan untuk mencapai kebenaran-kebenaran tadi harus dilakukan di atas nilai-nilai kejujuran. Para remaja yang sedang sekolah atau kuliah misalnya, ya, boleh jadi jawaban dia benar, tetapi kalau itu dilakukan dengan cara-cara curang, maka kebenaran itu tidak punya makna apapun. Inilah mengapa sifat Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW menempatkan kejujuran nomor 1. Mengapa? Karena kejujuran adalah sesuatu sifat yang sangat utama. Sementara kebenaran adalah sesuatu hal yang terus dicari dari waktu ke waktu, sehingga kejujuran sifatnya sangat mutlak. Sementara kebenaran adalah suatu proses waktu, sehingga ada kebenaran yang tingkat tinggi
kebenaran yang kurang tingkat tinggi, bahkan ada kebenaran yang kemudian mengalami falsifikasi. Sidang Jumat yang berbahagia, jika demikian maka klaim tentang kebenaran harus dihindari, karena ternyata kebenaran adalah sesuatu hal yang sifatnya dinamis, sementara kejujuran adalah sesuatu yang harus melekat di dalam jiwa kita. Inilah argumentasi mengapa sifat yang pertama dan utama adalah kejujuran. Oleh karena itu, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita mulai kejujuran dari diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita. Karena kalau kita sudah jujur dalam diri sendiri dengan anak-anak kita, keluarga kita, maka jika kita dipercaya menjadi pemimpin di dalam tingkatan yang rendah sampai tinggi, maka insya Allah kejujuran melekat dalam jiwa kita. Berikutnya, setelah kita memiliki sifat kejujuran, kita harus mengembangkan sifat tanggung jawab, atau dalam bahasa agama disebut dengan amanah. Mengapa tanggung jawab ini penting? Karena dengan tanggung jawab maka tugas-tugas yang diberikan kepada kita sesuai dengan bidang kita. Jikalau kita sebagai seorang ayah, kita harus tanggung jawab sebagai ayah. Jikalau kita sebagai seorang anak, harus punya tanggung jawab kepada sebagai anak. Jikalau semua masing-masing kita punya tanggung jawab dan merasa tanggung jawab itu akan kita saksikan, bahkan juga kita laporkan kepada siapapun di antara kita, dan pada akhirnya pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka apapun yang kita kerjakan harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena dengan tanggung jawab inilah maka konflik-konflik yang ada itu akan bisa diminimalkan. Gangguan-gangguan yang ada juga bisa diminimalkan. Karena inilah mengapa setiap kita memanggil tanggung jawab harus bersumpah pada diri kita, bahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan ketika para pejabat dan semacamnya memanggil amanah, maka di sana akan diminta pertanggungjawaban, dan di sana ada sumpah. Pertanyaannya, apakah sumpah itu menjadi sesuatu yang akan mendorong dia menjadi orang baik atau tidak, adalah tergantung apakah kita mengucapkan sumpah tadi masuk pada ruang batin dari seorang disumpah atau tidak. Oleh karena itu, maka siapapun kita ketika punya tanggung jawab, maka kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, karena Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat agung, yang selalu mempertanggungjawabkan apapun yang beliau perbuat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muhammad SAW, kita harus menurut dan meneladaninya. Sidang Jumat yang berbahagia berikutnya adalah membangun sifat keterbukaan. Mengapa keterbukaan ini penting? Karena keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, negeri ingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus dikelola dengan sifat sikap yang disebut dengan keterbukaan. Seorang suami harus terbuka pada istrinya, seorang istri harus terbuka pada suaminya, orang tua harus terbuka pada anak-anaknya. Inilah mengapa azas musyawarah wa amruhum syura bainahum, sesuatu yang sungguh sangat penting dalam agama Islam. Sehingga negara kita, sila yang keempat itu sebenarnya diambil dari semangat syuro atau wa amruhum syura bainahum. Sekarang kita kembalikan pada diri kita semua, apakah kita sudah memanfaatkan dan juga mengamalkan sikap sifat keterbukaan tadi? Kita harus bertanya pada diri sendiri. Kalau kita sudah mampu melaksanakan keterbukaan pada diri kita, keluarga kita, maka sudah saatnya kita juga harus terbuka ketika kita memimpin organisasi, memimpin lembaga, dan seterusnya. Jikalau kita belum punya sifat keterbukaan dalam keluarga, jangan pernah kita berani bertanggung jawab pada tanggung jawab lebih besar. Nanti pasti ada problem-problem kemudian hari. Adanya korupsi dan semacamnya itu pasti, karena pemimpin tidak mampu membangun karakter atau sifat keterbukaan, atau sifat-sifat yang mau mendengarkan, mau mengevaluasi, mau introspeksi, dan juga kehendak-kehendak kebaikan yang lain,
sehingga dirinya mau dikontrol dan dievaluasi. Inilah mengapa semua lembaga di negara kita juga selalu dievaluasi. Yang penting adalah lembaga-lembaga pengevaluasi harus bersih lebih dahulu. Lembaga pengevaluasi harus memiliki karakter yang berlipat-lipat dibandingkan yang dievaluasi. Oleh karena itu, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita memantapkan hati kita, memantapkan niat kita bahwa karakter keterbukaan, karakter yang mau dievaluasi, muhasabah dan semacamnya harus menjadi nilai-nilai yang kita tancapkan dalam jiwa kita. Dan itu harus dimulai sejak usia muda, bahkan sejak anak-anak harus ditanamkan keterbukaan tadi. Sidang Jumat yang berbahagia, karakter yang berikutnya adalah kecerdasan yang tumbuh. Mengapa kecerdasan ini penting dan harus tumbuh? Karena sekarang adalah eranya IT, sekarang adalah era digitalisasi, sekarang adalah era informasi yang berjalan sangat cepat. Apa yang kita ketahui hari kemarin mungkin sekarang sudah ada pengetahuan baru. Oleh karena itu, bagi para remaja khususnya saya ingatkan, kita punya pengetahuan yang banyak lewat berbagai macam platform, tetapi jangan lupa, pengetahuan itu tidak ada maknanya kalau pengetahuan tidak kita ilmui. Maka tugas kita adalah mengilmui pengetahuan itu. Bagaimana cara mengilmui pengetahuan itu? Kita harus punya cara berpikir. Misalnya, cara berpikir itu adalah mengintegrasikan beberapa aspek yang penting. Kita sebagai seorang muslim, maka kita meyakini sebagai orang yang mengembangkan keislaman kita. Tetapi kita sebagai seorang intelektual, seorang pemikir, dia juga harus melakukan penelitian, riset dan seterusnya. Dia sebagai warga negara, dia harus juga merenungkan nilai-nilai falsafah. Ketika nilai-nilai tadi menjadi bagian dari refleksi, maka itu nanti akan bisa membimbing. Karena seorang muslim sejatinya adalah seorang nasionalis yang sejati, sekaligus seorang yang terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga antara pengetahuan agama, ilmu pengetahuan yang dipelajari, dan nilai-nilai falsafah harus menjadi satu kesatuan. Kalau itu yang terjadi, maka kecerdasan itu akan tumbuh. Tetapi sebaliknya, kalau orang hanya belajar agama tanpa belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu pengetahuan tanpa mendalami nilai falsafah negara, mendalami kearifan-kearifan lokal, maka tentu ada problem-problem kecerdasannya. Insya Allah sidang Jumat yang berbahagia, jikalau ingin kecerdasan kita tumbuh, maka cara beragama kita harus selalu kita refleksikan dari waktu ke waktu, sehingga cara beragama kita semakin berkualitas. Ilmu kita juga harus kita tumbuhkan dari waktu ke waktu, sehingga ilmu kita semakin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi falsafah kita, falsafah negara, kekuatan-kekuatan, kecerdasan-kecerdasan lokal harus kita renungkan bersama, sehingga dia bisa mensupport pengetahuan-pengetahuan agama dan juga pengetahuan-pengetahuan keilmuan yang sudah ada, sehingga proses integrasi keilmuan antara agama, ilmu dan falsafah akan menjadi dorong agar kecerdasan kita tumbuh dari waktu ke waktu. Demikian sidang Jumat yang berbahagia. Semoga apa yang kami sampaikan dalam waktu yang pendek, yang singkat ini memberikan kemanfaatan dan juga memberikan kemaslahatan. Pada akhirnya kita nanti akan menjadi bagian dari masyarakat yang beradab, bagian dari seorang beragama yang selalu istiqomah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ittiba'an lima amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه متى صلاة عين بنظر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله قال الله تعالى من قائل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل طاعتك أجمعين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر